Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, bahwasanya perlu kita ketahui, saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana penuh keberkahan, bulan di mana penuh keagungan, bulan di mana penuh kemuliaan. Mari kita tidak henti-hentinya pada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur. Karena dengan adanya bersyukur, kita senantiasa dijaga keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan serta salam senantiasa kita sanjungkan keribahan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita semuanya, keluarga kita semuanya memohon untuk memberikan kebaikan, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi pengikutnya yang istiqomah. Hadirin dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Perlu diketahui saat ini banyak sekali orang-orang yang dalam kehidupannya itu tidak melihat kebaikan, tidak bisa merasakan kebaikan, tidak bisa mendengarkan kebaikan, dan tidak bisa mendengarkan kebaikan. Kenapa tidak bisa mendengarkan kebaikan tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isawatu wa lahum adzabun adzim. Yang artinya, jika Allah telah mengunci mata hatinya, pendengarannya, dan penglihatannya, maka hanya siksa Allah yang sangat pedih. Dalam ayat tersebut sangat sekali jelas dijelaskan bahwasanya Allah telah mengunci mata hatinya, telah mengunci pendengarannya, dan telah mengunci penglihatannya. Oleh sebab itu banyak sekali ketika kita dihadirkan dalam sebuah kebaikan, kita tidak bisa melihat kebaikan. Apabila kita dihadirkan dengan pendengaran yang baik, kita tidak bisa mendengarkan hal-hal yang baik. Apabila kita merasakan kegiatan yang baik, kita tidak bisa merasakan hal-hal yang baik. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci dari hatinya, pendengarannya, dan penglihatannya. Oleh sebab itu, mari kita untuk senantiasa menjaga apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa tidak terkunci dari hal-hal keburukan. Ketika kita sudah terkunci dari hati kita, kita tidak akan bisa merasakan kebaikan walaupun itu di depan mata. Apabila kita telah dikunci pendengarannya, walaupun kita mendengar kebaikan, tidak akan bisa mendengarkannya. Bukan berarti orang itu tuli, bukan berarti orang itu buta ataupun tidak merasakan, tapi mereka sudah dikunci oleh Allah untuk melihat kebaikan. Di dalam hal ini tentu dalam kehidupan kita perlu adanya koreksi diri. Mari untuk bersama-sama mengoreksi diri sendiri. Yang pertama dari segi hati kita, untuk selalu menjaga jangan sampai hati kita mempunyai hati yang kotor atau perasaan-perasaan yang kotor. Hilangkan rasa itu agar senantiasa hati kita diisi oleh perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian yang nomor 2, kita juga harus menjaga penglihatan kita dari hal-hal yang buruk untuk melihat ke hal-hal yang baik. Jangan sampai ketika Allah sudah murka kepada kita sehingga kita akan ditutup penglihatannya, kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan. Kemudian yang nomor 3, mari kita untuk senantiasa menjaga pendengaran kita, jangan sampai kita mendengar hal-hal yang buruk.
Bahkan yang paling rendah lagi adalah kita mendengarkan keburukan orang lain dan diceritakan kepada orang lain. Dengan adanya seperti itu, maka banyak sekali orang yang bisa kehilangan status keimanan di dalam dirinya. Kalau sudah hilang keimanan di dalam dirinya, maka Allah akan mencabut nikmatnya dari kehidupannya. Oleh sebab itu, mari kita selalu menjaga kebaikan kita dari hati, menjaga kebaikan kita dari penglihatan, menjaga kebaikan kita dari pendengaran, agar senantiasa Allah menjaga kebaikan di diri kita sendiri. Pemirsa, dimanapun Anda berada, di dalam bulan suci Ramadan, mari kita bersama-sama, tidak henti-hentinya, agar senantiasa kita menjaga dari hal-hal yang buruk. Agar apa? Agar nilai ibadah dan kualitas ibadah kita senantiasa mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat sulit sekali untuk menjaga puasa kita, hal-hal yang membatalkan puasa. Oleh sebab itu, tugas kita semua itu hanyalah ikhtiar secara pribadi dan ikhtiar secara berjamaah. Ikhtiar secara pribadi kita bisa menjalin kebaikan-kebaikan yang bisa menjalankan itu menjadi nilai kebaikan bagi sendiri. Dan secara berjamaah adalah mengajak semuanya agar senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, dimanapun Anda berada, sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar puasa di bulan Ramadan ini kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.